Allahu 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 Allah Allahu Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya summa la tunsarun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hitungan waktu yang sangat singkat, lebih kurang 5 hari ke depan, kita semuanya secara serentak akan mengikuti kegiatan pesta demokrasi untuk menentukan pemimpin-pemimpin kita di tingkat daerah di seluruh Indonesia. Kita berharap sekaligus bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan limpahan nikmat, hidayah dan inayah kepada kita agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan membuahkan hasil sesuai dengan yang kita inginkan. Sekaligus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah pemilik kekuasaan. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Engkaulah yang memiliki kekuasaan. Engkaulah yang memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang Engkau kehendaki dari hamba-hambamu. Dan Engkau pula yang mencabut kekuasaan itu dari tangan orang-orang yang Engkau kehendaki. Engkau berikan kemuliaan kepada setiap orang yang Engkau kehendaki. Dan Engkau pula yang mencabut kemuliaan dan menggantikannya dengan kehinaan. Dan justru Engkau peruntukkan juga kepada orang-orang yang Engkau kehendaki. Karena memang hanya di tangan-Mu lah ya Allah segala bentuk kebaikan, dan Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka memberikan kontribusi dalam upaya kita ikut serta berpartisipasi kegiatan dimaksud, maka ada baiknya kita coba merenungkan firman Allah di dalam surat Al-Hud, surat Hud ayat 113. Allah berfirman, "Wa la tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar." Kata Allah, jangan kamu cenderung, dengan artian untuk memberikan dukungan kepada orang-orang yang berlaku zalim. Fatamassakumun nar, niscaya kamu akan bersentuhan dengan neraka. Wa ma lakum min dunillahi min awliya, sementara kamu tidak akan pernah ada pertolongan apapun selain dari Allah untuk itu. Summa la tunsurun, kemudian kamu tidak akan pernah diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu tegas Allah menjelaskan larangan untuk setiap kita memberikan dukungan kepada orang-orang yang zalim. Masalahnya sekarang, siapakah mereka orang-orang yang zalim itu?
ketika kita buka lembaran-lembaran Al-Quran terkait dengan konteks pemilihan calon-calon pemimpin kita yang kita inginkan dalam kaitannya dengan pesta demokrasi beberapa hari ke depan, Allah memberikan tuntunan di dalam surat Al-Hujurat ayat 11, di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wahai orang yang beriman, janganlah pernah ada satu kaum merendahkan kaum yang lainnya. Jangan pernah ada satu kaum mencaci maki, menghina kaum yang lainnya. Asa ayyakunu khairam minhum. Boleh jadi kaum-kaum yang direndahkan itu justru lebih baik dari mereka kaum yang merendahkan. Wala nisaun min nisa. Jangan pula ada perempuan-perempuan yang merendahkan perempuan-perempuan yang lain. Asa ayyakunna khairam minhun. Boleh jadi perempuan yang direndahkan itu pun jauh lebih baik dari mereka perempuan-perempuan yang merendahkan. Wala talmizu anfusakum. Jangan pula kamu mencela dirimu sendiri dengan segala kekurangan yang kamu punya, untuk tidak pernah mencela diri sendiri. Wala tanabazu bil alqab. Jangan pula engkau memberi gelar, sebutan-sebutan yang tidak baik kepada orang-orang lain. Bisalis maspulsuqa ba'dal iman. Sejelek-jelek panggilan kepada orang lain adalah panggilan sesudah iman, setelah iman. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ayat ini menggarisbawahi bahwa orang-orang seperti yang dijelaskan di atas, mereka itulah orang-orang yang dikategorikan zalim bila mereka tidak melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 632 Miladiah yang bertepatan dengan tahun ke-12 Hijriah, Nabi Yuna wa Habibuna wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapatlah kita bayangkan bagaimana suasana di kala itu. Seorang nabi, seorang rasul yang selama ini memberikan bimbingan, tuntunan, tempat bersandar umat, tempat umat mengadukan segala macam problematika hidupnya dengan penuh kasih sayang dan kepedulian dari beliau Muhammad Rasulullah SAW, kini telah tiada, telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pada itu, sebelum jenazahnya dikuburkan, kelompok-kelompok para sahabat dari perwakilan-perwakilan kelompok dan juga beberapa orang sahabat-sahabat yang lain yang ada di tempat itu berkumpul. Justru mereka membicarakan siapa kelak yang akan memimpin kita, siapa kelak yang kemudian akan membimbing kita, mengarahkan kita sesuai dengan jalan yang Allah inginkan dan Rasulnya. Maka kita kenallah apa yang disebut namanya Saqifah Bani Sa'adah. Peristiwa Saqifah Bani Sa'adah adalah sebuah tempat berkumpul para golongan, para kaum muhajirin dan kaum ansor dan para sahabat Rasul lainnya, berkumpul di situ untuk mencoba merumuskan siapa orang-orang yang kemudian kelak akan menggantikan posisi kepemimpinan Rasul pasca wafatnya beliau. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari setiap kelompok di kala itu mengusulkan orang-orang tertentu, beberapa figur yang menurut mereka layak untuk memimpin umat. Dari sejumlah figur-figur yang mereka tentukan, tentu mereka punya kepentingan dengan figur-figur yang mereka berikan. Tetapi kemudian satu persatu dengan berbagai argumen dan alasan-alasan tertentu berguguran satu persatu, ada yang mengundurkan diri. Dan lalu kemudian tinggallah dua orang nama, figur besar, nama besar, yang kemudian menjadi kandidat siapa kemudian di antara kedua yang terbaik untuk memimpin umat setelah beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Kedua tokoh besar itu bernama Abdullah bin Abi Quhafah,
yang dikenal kemudian namanya menjadi Abu Bakar As-Siddiq. Dan kemudian yang kedua adalah Umar ibn Khattab. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terjadi kebingungan besar. Tidak ada seorang pun di antara kaum sahabat-sahabat Rasul dari utusan-utusan kelompok-kelompok yang kemudian berbicara lagi tentang dua orang tokoh yang tersisa ini. Seakan-akan mereka habis argumen untuk memberikan argumen siapa yang terbaik di antara kedua tokoh besar ini. Tidak ada satu pun di antara mereka yang lagi berani untuk berbicara siapa di antara dua tokoh besar ini yang kemudian lebih layak untuk memimpin umat, untuk memecahkan suasana yang keheningan ini. Lalu kemudian Umar bin Khattab berdiri dengan lantang, ia berkata, "Wahai kaum muslimin, para sahabat sekalian, izinkan saya memberikan 3 pertanyaan untuk kita semuanya. Mohon kita dengan jujur menjawab 3 pertanyaan ini," kata beliau dengan lantang. Umar bin Khattab kemudian berkata, "Siapakah di antara kita orang yang pertama beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam atas kerasulannya di saat para kafir Quraisy di kala itu memusuhinya, tidak setuju dengan kerasulannya, bahkan mereka berusaha untuk menyingkirkan dan membunuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat yang lain pada takut dan ragu untuk menetapkan pilihannya mendukung Nabi Muhammad SAW atas kerasulannya. Siapakah orang pertama yang mendukung beliau dan beriman kepadanya?" Serentak mereka menjawab, dia adalah Abdullah bin Abi Quhafah, atau dia adalah Abu Bakar Siddiq. Pertanyaan kedua, siapakah di antara kita yang pernah diberi kepercayaan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menemani beliau dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke kota Yathrib dan Madinah, yang di tengah perjalanan terpaksa harus mempertaruhkan nyawanya untuk menjaga keselamatan Rasul sallallahu alaihi wasallam di Gua Sur? Kata Umar bin Khattab, serentak mereka menjawab, dia adalah Abdullah bin Abi Quhafah, Abu Bakar As-Siddiq. Pertanyaan ketiga, siapakah di antara kita yang pernah diberikan kepercayaan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menggantikan beliau menjadi imam di saat ia dalam keadaan sakit? Maka serentak pula para sahabat menjawab, tak ada lain, dialah orangnya Abdullah bin Abi Quhafah atau Abu Bakar As-Siddiq. Atas dasar pertanyaan ini dengan jawaban jujur daripada umat sekalian, sahabat yang hadir di kala itu, maka kemudian tanpa ragu sedikit pun mereka kemudian sepakat untuk menetapkan bahwa pemimpin yang kelak akan membimbing mereka di jalan Allah, menggantikan kepemimpinan beliau Rasulullah SAW setelah beliau wafat, adalah Abu Bakar As-Siddiq. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari peristiwa Saqifah bin Abi Sa'adah ini, Saqifah Bani Sa'adah ini memberikan beberapa pelajaran berharga kepada kita dalam rangka kita ikut serta berkontribusi melakukan kegiatan pemilihan kepala daerah yang insya Allah akan kita lakukan beberapa hari ke depan. Yang pertama, dari kisah Saqifah Bani Sa'adah ini kita ambil kesimpulan bahwa tentang urusan kepemimpinan bukanlah urusan yang sederhana. Berbicara tentang kepemimpinan dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang urgen, yang begitu amat sangat penting malah. Sedemikian pentingnya urusan kepemimpinan ini, bahkan jenazah beliau yang mulia itu belum dikebumikan, tapi pembicaraan isu terbesar di kala itu adalah bicara tentang kepemimpinan. Siapa yang kemudian akan memimpin umat ini? Lalu kemudian dikaitkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana salasatan fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Kata beliau,
Kalau ada 3 orang melakukan perjalanan, maka hendaklah salah satu di antara mereka bertiga dijadikan sebagai pemimpin perjalanan. Beliau Nabi SAW memberikan petunjuk betapa pentingnya pemimpin ini. Dalam kelompok kecil, dalam perjalanan kecil pun seorang pemimpin dibutuhkan. Konon lagi dalam sebuah keluarga yang terdiri daripada anak, istri, dan anggota keluarga lain. Konon lagi dalam sebuah dusun. Begitu pula ada sebuah kampung. Begitu juga ada sebuah daerah, bahkan provinsi, bahkan mungkin sebuah negara. Betapa runyamnya keadaan ketika pemimpin itu tidak ada. Maka sedemikian pentingnya pemimpin ini. Maka kita harus mengambil semacam satu komitmen bahwa apapun alasannya, kita tetap harus ikut serta berkontribusi dalam rangka sesuatu yang penting ini. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemimpin itu ada, kalau dalam sebuah perjalanan misalnya ada, maka pemimpinlah kemudian yang akan berpikir bagaimana perjalanan itu akan dituju, kemana arah yang akan dituju dengan perjalanan ini. Pemimpinlah kemudian yang akan berbicara, yang akan memikirkan bagaimana caranya untuk menempuh perjalanan ini. Pemimpin pula yang kemudian berpikir bekal apa yang perlu dipersiapkan dalam menempuh perjalanan ini. Berapa lama perjalanan ini akan ditempuh? Siapa-siapa saja yang kemudian akan ikut serta dalam perjalanan ini? Siapa yang kemudian ditemukan di tengah perjalanan? Dan rintangan apa saja yang dihadapi di tengah perjalanan? Dan segala macam problem lainnya. Dan itu adalah menjadi urusan pemimpin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang harus kita catat terkait dengan ibrah daripada Saqifah Bani Sa'adah ini. Yang kedua, sedemikian pentingnya urusan pemimpin yang tentu harus bertanggung jawab terhadap kepentingan orang-orang yang dipimpinnya. Tetapi tentunya kepemimpinan itu tidak akan bermakna tanpa adanya orang yang dipimpin, yaitu umat dan masyarakat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab berkata pernah dalam rangkaian katanya, ia berkata, la islama illa bil jamaah. Islam itu tidak akan punya apa-apa maknanya ketika Islam tidak punya kekuatan dalam bentuk jamaah. Kalau umatnya tidak punya, Islam itu tidak punya kekuatan apa-apa. Wala jama'ata illa bil imarah. Jamaah pun tidak punya kekuatan apa-apa kecuali kalau ada pemimpin di dalam jemaah itu. Wala imarata illa bitta'ah. Bahkan seorang pemimpin pun tidak berbuat banyak, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa adanya ketaatan daripada orang-orang yang dipimpinnya. Dan ketahuilah, ketaatan itu pun tidak akan pernah muncul dari setiap orang-orang yang dipimpin kecuali setelah dia punya komitmen dan punya dukungan penuh terhadap orang-orang yang memimpinnya. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang menjadi catatan penting yang perlu digarisbawahi dalam cerita Saqifah Bani Sa'adah ini, bahwa dukungan terhadap Abu Bakar As-Siddiq tidak hanya datang daripada rakyat atau masyarakat atau jemaah-jemaah yang memilihnya, yang mendukungnya, tetapi justru dukungan itu muncul daripada rival politiknya, Umar ibn Khattab. Karena gara-gara Umar mengajukan 3 buah pertanyaanlah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq dengan segarap penuh telah terpilih menjadi pemimpin umat di kala itu. Maknanya apa? Ini adalah sebuah pemandangan demokrasi yang sangat-sangat indah, bahwa dukungan datang daripada rival politiknya. Suatu pandangan yang tidak pernah kita temukan pada saat kehidupan kita saat ini. Justru cenderungnya hari ini kita melihat bahwa rival politik kita justru yang adanya upaya cenderung untuk menyudutkan dan memojokkan, upaya cenderung untuk menjatuhkan, cenderung untuk mencari kesalahan dan kelemahan-kelemahan rivalnya. Dan bahkan bila perlu rival politiknya akan mencari cara, dengan cara fitnah, dengan cara-cara keji sekalipun boleh jadi akan dilakukan. Itulah yang seringkali dipertontonkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita hari ini.
Oleh karenanya hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, ini perlu menjadi catatan kita supaya kita mampu memperbaiki diri, supaya kita tetap berdiri di atas kebenaran, supaya doa-doa yang selama ini kita panjatkan, Allahumma arinil haqqa haqqa, ya Allah perlihatkanlah kebenaran itu kepadaku dan berikanlah kekuatan kepadaku ya Allah agar aku bisa tetap berdiri atas kebenaran itu. Wa arinal batila batilan warzuqna dajatinabah, ya Allah berikan kemampuan kepadaku untuk melihat sesuatu yang batil itu memang batil adanya, dan kekuatan berikanlah ya Allah kepadaku agar aku bisa menjauh dari kebatilan itu. Ini adalah sebuah prinsip yang harusnya tertanam pada jiwa kita, termasuk dalam konteks kita mengajukan membuat pilihan dalam upaya besok. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, berikutnya yang ketiga, bahwa antisipasi dalam rangka memperkecil, meminimalisir potensi perpecahan umat pun adalah menjadi catatan penting bagi setiap orang. Bahwa harus kita akui tentunya bahwa isu pertama tentunya berdasarkan cerita yang kita kisahkan tadi, bahwa isu pertama yang menjadi pembicaraan banyak orang pasca wafatnya Rasulullah SAW adalah masalah kepemimpinan, dan itu nyata adanya. Dan satu hal lagi yang tidak boleh pernah kita lupakan, bahwa isu pertama juga yang seringkali membawa perpecahan umat, perpecahan, pertengkaran, permusuhan, bahkan pertumpahan darah umat pun akan terjadi, justru terjadinya karena kepemimpinan. Sejarah telah mencatatkan kepada kita bahwa betapa perang Siffin antara kaum muslimin dengan sesama kaum muslimin lainnya bertumpah darah. Begitu juga perang Jamal yang menelan banyak korban antara sesama muslim. Bahkan di perang yang namanya Karbala, yang salah satu korbannya adalah daripada keturunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah semuanya dipicu oleh masalah kepemimpinan. Oleh karenanya hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, upaya-upaya semacam ini tentunya kita harus tetap komitmen untuk bisa memperkecil segala macam bentuk permusuhan, segala macam hal-hal yang berpotensi untuk membuat rakyat menjadi terpecah, menjadi silaturahminya menjadi terputus, dan justru yang ada adalah perbedaannya, permusuhannya, keretakannya, yang kemudian akibatnya membawa malapetaka pada kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara. Yang keempatnya hadirin yang berbahagia, bagaimana kita meminimalisir bentuk-bentuk kecurangan di dalam kegiatan-kegiatan yang serupa dengannya. Kalau kita bicara tentang sejarah, banyak-banyak terjadi hal-hal yang pernah terjadi dalam beberapa peristiwa, dan itu memang sudah pernah diprediksi oleh Nabi SAW. Dalam sebuah hadis beliau pernah berkata, sayati ala ummati sanawatun khida'at, akan datang nanti suatu saat, kata beliau, ada satu masa di mana tahun-tahun itu penuh dengan kebohongan. Orang-orang suka melakukan kebohongan, suka melakukan tipu-tipu, berjanji pun berjanji palsu dengan penuh kebohongan. Ada beberapa indikasi terhadap hal-hal yang dimaksud oleh Nabi. Pertama adalah yusaddiqu fihal kadhib, dikala orang yang pendusta, yang senangnya cuma berbohong, tapi justru ada orang yang menganggap benar, bahkan mendukung kebohongan-kebohongan yang ia lakukan. Itu indikasi pertama. Yang kedua, wa yukadzibu fiha shadiq, tetapi ada orang yang benar, perilakunya lurus, tegak, benar perkataannya, tetapi diarahkan supaya kebenaran yang dilakukannya seakan-akan itu menjadi sesuatu yang tidak baik, dianggap bahwa dia seorang pembohong. Dan kenyataan itu sudah pernah muncul di tengah-tengah masyarakat yang kita persaksikan. Bahkan kata beliau, wa yu'taminu fihal khain, justru ada orang-orang yang memang nyata-nyata adalah seorang pengkhianat, tapi justru dialah yang diberikan amanah.
wa yakhawinu fihal amin, tapi justru mereka mengkhianati orang-orang yang harusnya dapat kepercayaan. Dikala hal empat macam hal ini terjadi, wa yantiqu fiha ruwaibithah, yang banyak mengucapkan kalimat dan pernyataan adalah kelompok ruwaibithah. Ketika ditanya siapakah ruwaibithah itu ya Rasulullah, beliau jawab, ar-rajulu tafihu fi amril ammah. Itulah orang-orang yang sebenarnya tidak punya kompetensi. Dia tidak tahu apa-apa, tapi dia punya ambisi untuk mengurusi hal-hal yang bersifat umum. Urusan umat, urusan kepentingan masyarakat umum, dia kemudian berusaha untuk mengurusinya, sementara sesungguhnya dia tidak punya kapasitas untuk itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain Nabi SAW memberikan isyarat, la yaqumus sa'ah, kata beliau, tidak akan terjadi satu kehancuran. Betul-betul kehancuran itu tidak akan terjadi hatta yakuna as'adun nasi Luqa bin Luqa, sampai kemudian orang yang paling senang hidupnya di dunia ini adalah Luqa bin Luqa. Kata beliau, kita sulit untuk menjelaskan, memberi padanan kata siapa yang dimaksud dengan Luqa bin Luqa ini. Mungkin kali bisa jadi arti yang mungkin agak mendekati makna Luqa bin Luqa ini adalah orang-orang yang bejat, orang-orang yang bangsat kalau bahasa orang kasar. Itulah Luqa bin Luqa. Bagaimana tidak? Standar kebahagiaan menurut mereka dalam kehidupannya adalah saadah, kesenangannya, wa malan, dia banyak harta, wa adfa'uhum mansaban, dan mereka punya status sosial yang tinggi, dan wa adfa'uhum hukman, mereka punya kekuasaan yang bisa mempengaruhi segala sesuatunya. Tetapi justru mereka adalah orang yang Luqa bin Luqa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita khawatirkan. Jangan sampai dukungan-dukungan yang kita berikan, ternyata mereka yang kita dukung itu adalah orang yang Luqa bin Luqa. Mereka adalah orang-orang yang memang lari dari konsep Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh karenanya hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, kita butuh kriteria seorang pemimpin yang kita mau adalah qawiyun amin dalam konteks Al-Quran. Adalah mereka-mereka yang kuat, punya kapasitas, tapi juga punya integritas. Kapasitasnya apa? Dijelaskan dalam surah As-Sajdah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kami jadikan mereka pemimpin, dan mereka mampu mengarahkan orang yang dipimpinnya kepada apa yang kami inginkan menurut perintah kami, kata Allah. Jadi orang yang punya visi dan misi untuk mengarahkan rakyat dan umat ini ke jalan Allah, inilah yang menjadi catatan penting bagi kita untuk melihat dan memilih siapa yang seharusnya kita dukung untuk menjadi pemimpin kita. Ketika mereka punya visi dan misi bahwa rakyat yang akan dia pilih nantinya adalah rakyat yang kemudian diarahkan kepada keridhaan Allah, maka ini salah satu indikator yang mesti harus kita pertimbangkan untuk memberikan dukungan kepadanya. Selain itu, selain daripada amin, qawiyun amin, tetapi juga mereka punya kapasitas di lain daripada integritas. Mereka punya harus kepercayaan yang memang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan manusia dan juga dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh apa yang kita jelaskan dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyangkut dengan sikap kita dalam rangka upaya kepemimpinan ini, mudah-mudahan mendapat hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tetap meridhoi kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا الله سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا الله يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر